satu tim Indonesia kita di game yang pertama, karena langsung saja kita melihat visualisasi dari 10 hero. So without any further ado, let's get jump to the land of doubt. Alright, ini dia untuk match kedua game pertama kita. Tidak terlalu banyak yang unik memang ya, yang kalau terlihat juga sama-sama dengan comfort kit mereka masing-masing. Tidak ada Joy juga, tidak event terlepas Battle of Fighter ya. Yap, dan akan menjadi Battle of Fighter, berarti ini akan menjadi duel sustain dan kiting, siapa yang jauh lebih unggul nanti. Menarik nih ya untuk heat map dari junglernya nih, akan ada adu mekanik seperti apa di area objektif netralnya, khususnya Turtle, dan set emblem yang dibawakan kali ini Impurage nih untuk kedua belah junglernya, Om. Ya sama-sama Impure ya. 3 Impure loh buat Alter Ego. Wow. Termasuk untuk gold laner mereka ya, memang ada Impure. Tenacity juga ada. Tapi ya bedanya jelas, satu emblem mage, yang satunya emblem besi taman. Kita mencoba nih sama-sama akan berusaha untuk sustain di lane mereka masing-masing. Dan so far ya dari kedua tim ini juga masih saling untuk mengambil isi dari jungle mereka masing-masing juga. Belum ada gangguan sama sekali, belum ada saling poke juga satu sama lain. Jadi mereka hanya berpacu dengan waktu seharusnya, sembari menantikan nanti untuk Turtle yang pertama juga spawn di menit yang kedua. Ingat ya, mungkin benchmark dari meta yang sekarang adalah di bawah menit kedua, siapa yang duluan tumbang itu akan susah untuk melakukan setup di Turtle yang pertama. Yes, itu udah jadi repetitive mood ya buat teman-teman yang bertanding. Dan sebetulnya tadi di area objektif Reaper lumayan ada clash moment ya, tapi nggak ada trigger bahkan hingga dengan dari battle spell satu sama lain. Ini hanya beberapa clash tipis aja yang terjadi dari Liquid dan juga Alter Ego menyikapi Turtle yang kemudian akan muncul di beberapa detik lagi. Terpantau kedua XP masih tersendat di level 3-nya dan harusnya ready sih, walaupun di waktu yang cukup lama, karena kita lihat dari teman-teman Liquid PH udah mulai menebar banyak banget membernya di area objektif Turtle. Ya, tapi secara level GB ada agak sedikit di atas dari Cartesi. Nino bertok damage. Sedangkan Dreamsnya juga terdorong ke belakang oleh Sunford. Dan Turtle ini masih menjadi satu perebutan. Yes, dan juga ada satu perebutan nyawa dari Nino yang masih bisa bertahan. Tapi nampaknya nyawa yang tidak bertahan justru mengarah ke arah jungler GB. Harus hilang menjadi first blood moment untuk tim Liquid Philippines. Iya, berusaha untuk menyelamatkan tadi ya Nino, yang ternyata GB lah yang harus tumbang juga. Dan Turtle yang pertama jatuh ke tangan tim Liquid Philippines. Sementara di area topnya masih tetap damai juga, karena memang untuk setup yang awal sekarang ya, di meta yang sekarang kalian harus bersiap kalau kalian ada gold laner. Karena biasanya kalian bakal tinggal dan setupnya bakal lebih untuk mengganggu dulu EXP lawan. Karena kalau sampai EXP lawan level 3, EXP kita level 4, kita akan jauh lebih unggul untuk bisa setup di Turtle. Yep, dan itu terjadi ya, lumayan pressure juga. Tadi ada miss langkah juga sih dari Alter Ego yang berada di area bawahnya yang ngebuat ada punishment. Ini jadi keuntungan berlipat karena masalahnya 2 objektif in total langsung diamankan oleh Liquid PH. Dan kali ini Alter Ego, Soul Saver sudah mendarat tepat. Langsung lah ada gap level nih antara GB yang objektif jungle-nya juga udah lumayan bakal ke pressure nih dengan permainan JP yang proaktif, Om. Ya, bagian topnya ada Blazing 2 juga untuk TZ, hanya untuk clear lane saja. Sedangkan sudah habis. Dua Dragon cukup berani, digocek lagi dengan area Battle Mirror Image dan Dreams yang nyaris menjadi korbannya di area top lane. Ya, Purify itu dia. Pentingnya Purify untuk penggunaan dari gold laner yang dipakai oleh tim Liquid Philippines, dan tim fight lagi-lagi terjadi. Belum ada sesuatu kelegaan ya untuk Alter Ego, karena tim Liquid Philippines mereka juga selalu mengajak untuk tim fight. Tidak membiarkan ya adanya gengsian di area top hanya terjadi sia-sia. Yes, dan selalu sorotan mata dari tim Liquid sudah mulai mengarah ke arah GB yang juga sudah mulai aware dengan adanya serangan balik yang dihasilkan mampu untuk membuat JP tumbang. Dampaknya ini menjadi satu buah pertukaran dari kerugian Alter Ego di menit sebelumnya. Yep. Dan Turtle masih lama ya untuk kembali spawn 30 second. Dan Dreams keluar Calvisi yang target. Target yang optimal nih sekarang. Oke, dua Dragon. Dan nampaknya menjadi target yang baik dengan adanya sosok jungler. Tapi di area mid lane ada Roundel yang mampu untuk menggocek satu buah area of effect dari Sanji. Dengan adanya Feathered Astex yang diaktifkan dan gak ada korban pertukaran yang diamankan oleh tim Liquid. Yep, first item untuk mid laner sekarang Glowing One. Langsung dibeli tadi untuk Sanji juga. Apalagi berhadapan dengan Alpha yang dimana memang mereka butuh adanya item ya. Untuk memotong efek lifesteal, spell steal yang dipegang dengan Alpha juga. Dan lagi setup Turtle dipegang oleh tim Liquid Philippines. Sepertinya tidak ada kontes sama sekali karena positioning dari GB juga terlalu jauh. Iya, sudah mulai jauh. Dreams cuma ngasih teori ancaman aja. Mau coba ditukar dengan adanya monster jungle aja, tapi berkat arus ini lumayan cepat nih untuk ngejar rotasinya GB.
dipaksa untuk mundur dengan area Spear of Alpha. Reaching Sandstorm mengarah nge-reach tepat ke area GB, yang membuat akhirnya GB tumbang begitu saja di tangan seorang Sunford. Dreams akan menjadi korban selanjutnya. Masih ada Flicker for defensive. Zaman Force dibuka dari Heist mengarah ke area Synchrovision juga mampu untuk membuat akhirnya Sanji tumbang begitu saja. Sunford tumbang menjadi korban kedua, dan apakah 2 tukar 1 menjadi satu buah keuntungan untuk tim Alter Ego. Meanwhile, center turret diamankan oleh Yuktizzy. Ya, karena ada 5 ya untuk Alter Ego di bagian bawah, sedangkan 4 untuk tim Liquid Philippines, dan JP tertinggal. JP yang harus tumbang tadi. Benar-benar terlalu banyak kuantitas yang dipegang oleh Alter Ego itu sendiri. Dan di bagian topnya, Yuktizzy ternyata bebas untuk melakukan farmingan. Dapetin mid turret, dan bahkan untuk dapetin juga satu wave lagi gratis untuk di area top. Wah, ini yang ditakutkan adalah Yuktizzy tampil di momen yang tepat, di mana farming katanya dari tadi masih belum ganggu dari KDA-nya pun masih cukup perfect ya. First Insight menjadi first itemnya nih Om dari sosok Yuktizzy. Iya sih, tapi mungkin secara gold ya, gold gain-nya juga Heist masih cukup bagus banget. Karena dia ada sedikit di atas dari Yuktizzy ya, meskipun secara overall ya tim Liquid Philippines mereka yang unggul untuk gold yang sedang mereka pegang sekarang. Purple buff akan spot, akan ditabrak oleh tim Liquid Philippines atau bakal dibiarkan saja. Ini keuntungan mereka dengan hilangnya center turret, ya penguasaan mappingnya ya. Ini bakalan enak banget sih buat PH mengarah ke area teman-teman dari Alter Ego. Dan ini yang perlu diseimbangi oleh Alter Ego nih, karena mereka berada di ketertinggalan gold yang sebetulnya nggak begitu signifikan dan masih ada chance untuk dikejar. Dan turtle terakhir ini akan menjadi penentuan kah? Karena Carl sudah mulai terdeteksi oleh Dreams dan harusnya masih akan menjadi taman bermain nih ya kalau kita lihat setup dari teman-teman kedua belah tim di area bottom lane. Ya apalagi Sunford ya, kayak dia pede banget nih langsung nabrak aja, keluarin Infernal Pursuit-nya, dan ternyata Feather Airstrike. Ini sudah dibuka oleh Sanji. Sanji ini selalu nggak takut untuk ngebuka area of effect tersebut, mengarahkan beberapa pemain dari Alter Ego. Turtle sudah mulai dibuka, dan nampaknya ada Raging Sandstorm juga yang buat akhirnya Turtle diamankan dengan area Retribution yang baik dari seorang GB, mematahkan adanya Perfect Turtle dari tim Liquid Philippines. Dan nampaknya 2 pemain hilang gitu saya dengar, adanya power damage yang diberikan oleh Alter Ego untuk nothing dari tim Liquid. Ya, dan bahkan Alter Ego mereka sudah mulai bisa masuk ke dalam jungle milik tim Liquid, mendapatkan orange buff, dan Heist punya Feather of Heaven, satu item attack speed magic yang bisa diraih dia. Dan GB akhirnya sudah mulai farming juga nih. Secara keunggulan dari Alter Ego ini sudah mulai terlihat sekarang. Kesabaran mereka untuk bisa mengejar akhirnya mereka dapatkan sekarang. Mungkin mereka kehilangan 2 kali objektif turtle yang pertama, tapi awal bukanlah akhir juga. Karena mereka sudah mulai bisa mengejar dari point kill-nya. Ternyata team fight-nya jauh lebih bagus untuk Alter Ego. Iya, dengan adanya celah yang diupayakan ya, finally Alter Ego bisa keep up dari ketertinggalan dan masih mencari celah selanjutnya nih untuk convert lebih jauh lagi ya, khususnya ke area objektif turret. Karena so far kali ini terpaut 1 turret aja nih dari set outer yang dimiliki oleh kedua belah tim. Dan pertahanan terbaik dari tim Liquid juga masih belum kejawab, di mana 4-1 momennya dilakukan. Dan ini Yuktizzy sudah mulai dilibatkan, dan nampaknya langsung di follow up, dibeli oleh Alter Ego dengan adanya Spear of Alpha sebagai opening. Sanji membuka ke area 1 buah VS, tapi ternyata Roundel dengan area kopian membuat akhirnya teman-teman dari Alter Ego kembali terpancing. 3 pemain tumbang, double kill diamankan oleh Yuktizzy, namun Yuktizzy harus hilang dengan ya damage yang diberikan oleh Heist. Namun serangannya diberikan oleh Yuktizzy membuat akhirnya 4 pemain tumbang untuk 1 saja Om. Iya, Yuktizzy masuk tadi dengan Blazing Duet dan masih punya Purify juga, sehingga sangat susah untuk bisa dipegang. Dan bahkan tadi membuka peluang ya tadi, momentum untuk tim Liquid PH membalikan keadaan. Tim fight dimana tadi kalau kita lihat Yuktizzy bebas memberikan basic attack-nya kedua pemain juga sebelum melepaskan Blazing Duet plus juga adanya BMI. Nah, itu di Yuktizzy udah mulai dilibatkan, damage-nya udah masif sih, jujur. Yap, kayak dia basic attack-nya udah sakit nih. Udah sakit banget. Udah lumayan berasa ya dengan adanya ya permainan proaktif nih dari sela-sela tadi privilege waktu yang diberikan sama 4 pemain lainnya juga. Dan wah, ini kemudian jadi Lord buat semuanya ya. Semuanya punya kesempatan yang sama, dimana nggak ada gap experience juga dari kedua belah jungler. Dan sejauh ini Blood Wings udah ada di tangan dari sosok Sanji. Nampaknya ini jadi defensive item, defensif juga nih yang ngebantu Sanji dari tadi nggak sayang-sayang banget sama ultimate-nya. Iya, cuma kadang kayak waktu dia di turtle yang ketiga terlalu jauh kan dia bukannya juga. Jadi yang bisa di zoning buat di sisi yang berbeda dengan Alter Ego. Jadi Alter Ego mereka menang tim fight di sana. Tapi ternyata dengan 1 tim fight kemenangan untuk tim Liquid tadi. Akhirnya mereka mengejar ketertinggalan gold mereka juga kembali ya.
Dan sekarang mereka sudah mulai melakukan setup untuk di Lord yang pertama. Dan di jarak yang sangat jauh, YuKTZ akan melakukan satu buah split push yang mendorong biar lebih dalam juga. Dan ini menjadi key untuk Alter Ego melakukan teamfight. Ya, sign war kembali terjadi. Damage yang diberikan membuat Sanji harus mundur ke area belakang. Dan nampaknya kali ini Alpha dari GB mampu untuk membawa pulang Sunford dengan adanya satu pemain. Dan tidak ada pertukaran yang bisa diamankan oleh tim Liquid. Yap, sedikit terlambat tadi untuk YuKTZ kembali bergabung karena memang sedang mendorong untuk lane jauh. Tapi Alter Ego nice timing juga ketika mereka melihat ada di bagian topnya, langsung dibuka timpanya dan mereka menang kuantitas. Yes, itu dia yang membuat tim Alter Ego sudah mulai coba untuk all in. Tampaknya YuKTZ mundur dengan area battle mirror image yang dimiliki. Dan Lord akan coba untuk di all in. JP coba untuk lane mendesak masuk. Retribution masih dipegang oleh GB. Dan lihat bagaimana Carl harus lenyap di tangan pemain-pemain Alter Ego dengan area tendangan maut yang dihasilkan oleh seorang Dream. Sedangkan Roundale bakal coba untuk mulai bermain agresif dengan area Shadow Strike. Double kill berhasil di secure. Namun blessing dua throw offensive yang keluar dari YuKTZ buat akhirnya satu pemain ter-shutdown. Dijawab lunas dengan adanya Haze melalui zaman forcing provision. Dan walaupun Infernal Pursuit 1v2 situation sudah mulai coba untuk di-handle untuk membeli waktu. Tapi nampaknya 4 pemain yang hilang. Ini menjadi harga yang mahal untuk tim Liquid. Yes, terlalu banyak yang hilang tadi untuk tim Liquid. Tapi tadi ya, satu buah flicker yang mendapatkan Haze tadi. Jadi itu juga mahal banget tadi, flicker mahal yang dipakai dengan Sunford. Karena kalau dia nggak flicker harusnya selamat ya. Memaksimalkan pasif juga. Dan bersama dengan Infernal Pursuit yang bisa dimainkan oleh Povius. Dan masih bertahan sih ini untuk Sunford dengan Povius dia. Strong, tapi nampaknya ada Dreams yang out of nowhere harus tertinggal dari kawanannya yang terlalu dalam masuk nih ya ke ranah pertahanan dari tim Liquid Philippines. Harus hilang untuk Nothing dan ya ini Lord yang masih awal ya. Nampaknya Lord yang masih bisa dihandle, tapi advantage-nya nggak terlalu minus karena ada inner yang bisa diambil oleh Alter Ego. Iya, mereka bisa ambil inner outer turret-nya. Punyanya tim Liquid PH, jadi sudah habis 6 turret. Ini dari tim Liquid PH. Sementara Haze ini kelihatan sangat-sangat nyaman juga sih dengan Harit, kayak kita melihat dia bebas untuk memberikan damage demi damage-nya tadi. Banyak assist yang bisa diberikan dan bahkan ketika Zaman Force sudah dibuka juga tadinya dengan Haze, itu banyak pemain-pemain yang memang cukup sulit untuk bisa kabur dari Zaman Force. Karena memang kan untuk spellnya sendiri ya mau gak mau harus punya flicker mungkin, atau Sunford misalnya melompat dengan Infernal Pursuit-nya. KarTZ harus mempersiapkan Blade Surge-nya untuk bisa kabur, yang dimana ya rata-rata memang untuk Suyo sendiri buka skill 1 kan untuk masuk, bukan untuk keluar. Iya, itu dia. Tricky banget sih ya untuk sosok KarTZ harus bergelut dengan waktu nih untuk bisa masuk ke area output damager yang dimiliki oleh Alter Ego ya. Roundel terpantau udah ngamanin ke area Wishing Lantern. Tapi ada satu buah serangan. GB maju ke depan dengan area Spear of Alpha. Winter Tancian, Winter Crown dibuka begitu saja. Dan nampaknya kali ini tim Liquid bakal coba untuk dipaksa mundur dengan area teori ancaman dari Alter Ego yang mampu untuk menumbalkan karya Sunford untuk Nothing. Yep, nice untuk pemilihan item juga ya buat GB ya. Asli. Ya, Winter Crown yang ternyata sanggup untuk menggocek pemain-pemain tim Liquid PH ketika sedang melakukan team fight, dan ini harus berhati-hati juga sekarang. Dipaksa lagi dong Zaman Force, damage yang begitu masif yang datang dari Haze mampu untuk menghilangkan YuKTZ. Dan nampaknya lagi-lagi tidak ada pertukaran yang bisa diamankan oleh tim Liquid Philippines. Iya, lagi kemenangan untuk Alter Ego setiap team fight yang kita lihat ya. Meskipun mereka kalah objektif di awal aja nih. Tapi team fight-nya mereka sangat rapi sekali. Betul. Dari in out-nya, dari bagaimana mereka menargetkan juga siapa yang harus di pick off pertama kali. Dan bahkan pemilihan dari Haze tadi untuk mendapatkan target dan membuka Zaman Force itu udah sangat on point. Yeah. Masalahnya dia udah masif juga dengan itemnya nih Om ya. Udah holy di tangan. Ya walaupun kalau kita ngomongin matchup-nya juga udah ada Trinity itemnya power ya. Bahkan Rose Gold pun sudah di-build untuk defensif setidaknya. Tapi tetap berada di ambang dilema nih karena Lord dipegang oleh Alter Ego. Memang sudah ada JP, sudah ada Sunford. Carl berada di perimeter yang cukup dekat dengannya Lord yang harus di-cancel tim Alter Ego. Zaman Force kembali dibuka di pola lagi dengan area Spear of Alpha Raging Sandstorm. Mengarah ke area teman-teman dari Alter Ego. Killing Spree masih bisa di-secure. JP tumbang menjadi korban pertama ditukar dengan area Roundel yang harus digelut dengarnya. Sunford berada di area River 1, ditukarkan dengan area 1. Alright, 1-1 memang ya. Roundel tumbang mid laner, sehingga agak pincang untuk pemberian magic damage. Tapi ini masih bisa team fight sih buat Alter Ego-nya. Masih ada Haze yang bisa diharapkan, dan itu dia Spear of Alpha. Wah, sakit banget ya. Mengarah ke area Carl pun babak belur sudah Carl di sana. Masih bisa di-sustain Lord-nya. Belum di-cancel, Sanji putar balik. Wings by Wings mengarah ke area Manaka karena sudah mulai mendekat ke area Haze. Dan teman-teman dari Alter Ego lainnya membuka karya satu buah pada Astrax. Tapi nampaknya jangkauannya masih bisa di-raise dengan area Dreams dan juga Nino yang buat akhirnya Sanji tumbang. Dua pemain hilang untuk Nothing. Yap, masih akan di-reset dulu. Lord belum jatuh ke tangan siapapun juga.
Dan Alter Ego, mereka unggul kuantitas dan mereka akan mendapatkan Lord ini kembali. Zaman Force dibuka juga mempercepat untuk pengambilan dari Lord yang kedua. Yap, nggak begitu baik nampaknya ya. Siasat yang coba untuk diupayakan tadi oleh tim Liquid. Karena lumayan chaotic nggak sih Om? Tadi ada banyak banget penyebaran yang nggak sinkron dengan 5 pemain lainnya dari tim Liquid. Ya mereka berusaha buat main kiting juga kan. Dan juga untuk damage-nya ternyata tidak ada di satu titik gitu loh. Kayak tersebar aja. Betul. Jadi cukup mudah tadi untuk Alter Ego, mereka bisa ngebongkar semuanya tadi. Dan akhirnya tim Liquid mereka mau hilang 2. Dan mereka merelakan Lord yang kedua juga. Ya. Dan sekarang 3 lane push ini memungkinkan untuk Alter Ego lakukan. Nino nih udah jadi loh Nino tadi. Aku lihat tadi untuk gold gap-nya Nino ini tinggi banget dibandingkan dengan si Sunford. Sunford ya. Sunford lumayan tertinggal ya, terpantau lah dari segi KDA-nya. 3-1 life juga ini cukup timpang atas Sunford. Yang dari tadi lo sacrifice, tapi banyak momen terpisah juga ya ketika Sunford maju nggak sih yang ngebuat nggak ada follow up yang sinkron dan Dreams kita sudah menargetkan, tapi damage yang dihasilkan oleh Carl terlalu besar yang membuat akhirnya Dreams tumbang. Ada Spear of Alpha yang dikeluarkan untuk mundur secara teratur, namun Haze tertinggal dan nampaknya menjadi satu buah sign untuk maju ke depan sehingga 2 pemain dari Alter Ego harus hilang. Alright, terlalu overextend kah sepertinya, tapi GB juga dikejar. GB tidak akan bisa bergerak kemana-mana. Ada Feather Airstrike yang bisa di-copy tadi oleh Roundel juga. 2 melawan 5 sekarang. Masih ada 1 wave yang bisa dikawal oleh tim Liquid PH kalau mereka mau mendapatkan base mid turret dari Alter Ego. Yes. Meskipun Dreams akan respon juga sih sebentar lagi, tapi tidak akan ada waktu untuk tim Liquid PH. Hanya coba untuk memberikan teori ancaman, cuman Yuki sudah mulai berada di perimeter. Tidak ada pasif yang sebenarnya masih memungkinkan nih untuk masuk ke area high ground base-nya. Sudah mulai coba untuk mulai maju, still dengan area basic attack. Dreams dipaksa mundur, damage-nya masih terlalu eksplosif dari pemain-pemain tim Liquid Philippines. Dan ya hanya bisa ngasih teori ancaman aja nih tipis-tipis. Dan malah pick gun nih udah mulai jadi pilihan nih Om. Buat TZ ya apalagi ya, lumayan kan ada 30% untuk armor busternya dia. Yep. Tapi Alter Ego masih leading tipis lah ya. Dan advantage dari Alter Ego adalah mereka punya 2 base turret yang masih utuh, mid dengan juga di bagian bawah. Jadi jelas itu sangat menguntungkan untuk Alter Ego sekarang. Dan bahkan untuk setupnya juga karena berada di bagian bawah nih, menguntungkan juga lagi-lagi nih buat Alter Ego. Nah, apakah ini akan menjadi keuntungan lainnya? Dan betul saja shutdown. Diamankan begitu saja, di follow up lagi Degar ya. Satu buah serangan yang manis dari seorang Nino. Satu pemain tumbang, Alter Ego coba untuk mulai maju ke area depan. JP terpantau masih bisa mundur dengan ada bantuan dari Patriot Aspect untuk mengusir pemain-pemain Alter Ego di area lini pertahanan yang dimiliki oleh tim Liquid. Yap, dan dengan sekarang juga tanpa kehadiran dari Carl TZ, ini nggak ada point retribution yang bisa dimainkan oleh tim Liquid PH. Yes. Dan Alter Ego mengambil langkah yang lebih safety, jalur aman, mainkan Lordnya. Lord Dance-nya sejauh ini menguntungkan Alter Ego banget ya. Dan sulit nih nampaknya untuk bisa di-break code-nya oleh tim Liquid. Pilot Ice Tech tidak mengenai target operasi, cukup jauh nampaknya dari sasaran yang akan dituju oleh Sanji yang sudah mulai menjadi bulan-bulanan dari damage yang diberikan oleh seorang Haze. Satu Synchropation mendarat tepat ke area Sanji, tumbang di kali keempat Lord. Diamankan begitu saja oleh seorang GB. Kalau masuk di waktu yang tidak begitu tepat yang membuat akhirnya nyawanya terancam. Immortality terbalut dalam tubuhnya dipecahkan begitu saja dan 2 pemain tumbang in total. Dijawab dengan area Haze yang hilang, shutdown. Dibalikan begitu saja oleh seorang Yuktezi. Yap, selama masih ada Yuktezi ini seharusnya defensif mungkin bisa dilakukan oleh tim Liquid PH. Yes. Tapi ya dengan Yuktezi yang harus berhati-hati dan cepat untuk melakukan clear terhadap Lord ini karena di depan dia sudah ada Roundel plus juga GB. Nah itu dia, GB udah mulai maju. Damage terlalu masih mengarah ke area Carl. Masih ada Winter Crown untuk save the day base. Expose Alter Ego nampaknya mampu untuk mengamankan kemenangan di game yang pertama.